Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Pajwatin, NIM 2019 A1H107 dari kelas 4 CPGSD. Mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Abdillah MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi penyajian data. Berikut adalah materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang saya ambil, yaitu tentang penyajian data. Pengertian penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita sajikan untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis cara penyajian data. Yang pertama yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan. Penyajian data dalam bentuk tulisan sebenarnya merupakan gambaran umum tentang kesimpulan hasil pengamatan. Dalam bidang kedokteran, penyajian dalam bentuk tulisan hanya digunakan untuk memberikan informasi. Nah, penyajian dalam bentuk tulisan banyak digunakan dalam bidang sosial ekonomi, psikologi, dan lain-lain. Berperan sebagai laporan hasil penelitian kualitatif, misalnya untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang suatu produk yang telah dipasarkan atau penerimaan, pendapat serta kepercayaan masyarakat terhadap suatu program pemerintah atau program pelayanan pada masyarakat atau keberadaan petugas kesehatan yang terdapat di daerah. Contohnya yaitu seorang direktur sebuah rumah sakit memberikan informasi tentang kondisi rumah sakit yang dipimpinnya. Penderita yang menjalani rawat inap di rumah sakit ini jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun hingga tidak tertampung dan sebagian besar terdapat di bagian penyakit dalam. Dengan semakin banyak penderita yang menjalani rawat inap, menunjukkan bahwa pelayanan yang kita berikan sudah cukup memadai. Yang masih harus kita tingkatkan adalah penambahan gedung dan sarana yang dibutuhkan seperti tempat tidur, terutama di bagian penyakit dalam. Penyajian secara teks adalah penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat, misalnya, penyebaran penyakit malaria di daerah pedesaan pantai lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk pedesaan pendalaman. Penyajian data dalam bentuk teks merupakan gambaran umum tentang kesimpulan tentang hasil pengamatan. Dalam bidang kesehatan, penyajian dalam bentuk teks hanya digunakan untuk memberikan informasi. Yang kedua yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel merupakan penyajian data dalam bentuk angka yang disusun secara teratur dalam bentuk kolom dan baris. Penyajian dalam bentuk tabel digunakan pada penulisan laporan hasil penelitian dengan maksud agar orang mudah memperoleh gambaran rinci tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Suatu tabel lengkap terdiri dari nomor tabel, judul tabel, catatan pendahuluan, badan tabel, catatan kaki, dan sumber data. Nomor tabel. Bila tabel yang disajikan lebih dari satu, maka hendaknya diberi nomor agar mudah untuk mencari kembali bila dibutuhkan secara tebal. Biasanya ditempatkan di atas sebelah kiri sejajar dengan judul tabel. Yang kedua, judul tabel. Setiap tabel yang disajikan harus diberikan judul karena dari judul tabel orang dapat mengetahui tentang apa yang disajikan. Yang ketiga yaitu catatan pendahuluan. Catatan pendahuluan biasanya diletakkan di bawah judul dan berfungsi sebagai keterangan tambahan tentang tahun pembuatan tabel atau jumlah pengamatan yang dilakukan. Yang keempat yaitu badan tabel.
Badan tabel terdiri dari judul kolom, judul baris, judul kompartemen, dan sel. Selanjutnya yaitu catatan kaki. Catatan kaki dimaksudkan untuk memberi keterangan terhadap singkatan atau ukuran yang digunakan, biasanya dengan memberi tanda yang sesuai dengan tanda yang terdapat di kanan atas singkatan yang digunakan. Tanda yang biasanya dapat berupa tanda bintang X dan lain-lain. Catatan kaki diletakkan di bawah kiri tabel. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu sumber data. Sumber data diletakkan di bagian kiri bawah atau di bawah catatan kaki. Sumber ini mempunyai arti penting bila data yang disajikan berupa data sekunder. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis tabel. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama yaitu tabel sinopsis. Tabel ini berisi semua variabel yang akan dikumpulkan dan ditulis dalam kolom baris dengan urutan yang sama. Contohnya, variabel-variabel dalam suatu penelitian yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut, yaitu tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah anak, dan pertolongan persalinan. Yang kedua yaitu ada tabel induk. Tabel ini berfungsi sebagai referensi, oleh karena itu tabel ini sering disebut tabel referensi yang diambil sebagian dan disisipkan dalam laporan penulisan laporan. Pada tabel induk terdapat semua variabel yang dikumpulkan. Yang ketiga yaitu ada tabel teks. Tabel teks adalah tabel yang menggambarkan beberapa variabel secara rinci. Tabel ini berguna untuk mengadakan pembahasan lebih mendalam terhadap hasil penelitian, mengadakan perbandingan antar variabel, atau untuk memberikan gambaran tentang adanya hubungan antara dua variabel. Yang keempat yaitu ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi disusun berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Tabel ini disajikan untuk memberikan gambaran hasil penelitian. Tabel ini juga banyak digunakan dalam perhitungan statistik inferensial untuk pengujian hipotesis. Contohnya tabelnya tuh 2x2, tabel 2x3. Berdasarkan penyusunan judul baris. Ada penyusunan judul baris menurut abjad, menurut geografis, dan penyusunan tabel berdasarkan perkembangan waktu. Penyusunan tabel berdasarkan besarnya angka, penyusunan berdasarkan kelaziman, dan terakhir yaitu penyusunan berdasarkan tingkatan. Penyajian data dalam bentuk grafik. Grafik merupakan salah satu bentuk penyajian data statistik yang banyak dilakukan dalam berbagai bidang, termasuk bidang kedokteran, karena penyajian dalam bentuk grafik lebih menarik dan mudah dipahami. Penyajian dalam bentuk grafik bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu membandingkan beberapa variabel, beberapa kategori dalam variabel atau satu variabel. Yang kedua, pada waktu dan tempat yang berbeda. Ketiga, meramalkan perubahan yang terjadi dengan berjalannya waktu. Yang keempat, mengetahui adanya hubungan dan variabel atau lebih. Yang kelima, yaitu memberikan penerangan pada masyarakat. Macam-macam grafik. Yang pertama yaitu grafik batang. Yang dimaksud grafik batang adalah grafik yang berbentuk batang yang penilaiannya dilakukan berdasarkan tinggi batang. Grafik batang dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan beberapa variabel dalam waktu dan tempat yang sama atau satu variabel dalam waktu dan tempat yang berbeda. Yang kedua yaitu grafik lingkaran. Grafik lingkaran merupakan grafik yang disajikan dalam bentuk lingkaran.
Lingkaran dapat digambar dalam 3 dimensi sehingga menyerupai kue karena itu disebut Venn diagram. Grafik lingkaran digunakan untuk membandingkan secara relatif kategori-kategori dalam satu variabel. Yang ketiga yaitu grafik garis. Grafik garis merupakan penyajian data dalam bentuk garis. Agar lebih jelas, maka di sini akan diberikan contoh grafik garis, yaitu grafik garis proporsional, grafik frekuensi kumulatif, grafik garis patah-patah, grafik garis lengkung. Yang keempat, diagram pencar. Grafik pencar dihasilkan dari titik koordinat dan merupakan grafik korelasi atau kecenderungan karena digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang berpasangan. Yang kelima yaitu grafik model. Grafik ini berbentuk batang yang menyerupai bentuk aslinya. Grafik model banyak digunakan untuk memberikan penerangan kepada masyarakat, misalnya untuk menggambar jumlah penduduk maka digambar bentuk orang. Yang terakhir yaitu grafik peta. Grafik ini berupa peta, biasanya terdapat di sebuah instansi yang mempunyai wilayah kerja seperti puskesmas, desa, dan kecamatan. Grafik ini digunakan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut, yaitu batas desa, lokasi misalnya kantor desa, kantor kecamatan, puskesmas. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.